أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik masuk pada pembelajaran ketiga. Anak-anak silahkan dibuka buku tematiknya halaman 73, subtema 3 pembelajaran ketiga. Silahkan perhatikan kegiatan Ayo Membaca. Bacalah cerita berikut dengan nyaring. Nah, judulnya cerita ini adalah Piket Kelas. Kelas Adit selalu rapi dan bersih. Setiap hari murid-murid berbagi tugas piket untuk membersihkan kelas. Hari ini Gina, Mutia, Bambang, dan Coki bertugas membersihkan kelas. Gina bertugas membersihkan papan tulis, Mutia bertugas merapikan meja dan buku-buku. Bambang bertugas menyapu ruangan, adapun Coki bertugas membersihkan kaca. Mereka melakukannya dengan kompak dan semangat. Gina dan teman-temannya bersatu menjaga kebersihan kelas. Persatuan adalah sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Piket terasa ringan jika dilakukan bersama. Nah, anak-anak, itu adalah cerita tentang piket kelas. Sekarang yang berikutnya pada kegiatan Ayo Menemukan di halaman 74. Sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah sikap yang menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan membuat rasa persatuan semakin kuat seperti akar pohon beringin. Nah, anak-anak, pada kegiatan Ayo Menemukan, silahkan anak-anak carilah 4 sikap yang menunjukkan kebersamaan pada kolom berikut ini. Nah, contohnya nih, berteman, anak-anak lingkari, tarik garisnya seperti ini. Nah, anak-anak silahkan cari 4 sikap ini pada kolom ini. Nah, ini kolomnya jadi berantakan. Anak-anak silahkan temukan, cari 4 sikap yang menunjukkan kebersamaan di kolom berikut ini. Seperti itu ya, ini seperti yang dicontohkan. Nah, sekarang yang berikutnya kita lanjutkan pada kegiatan Ayo Memilih. Anak-anak silakan perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada percakapan Gina dan Bu Guru. Bu Guru berkata kepada Gina, "Gina, jika sudah selesai membaca, jangan lupa letakkan kembali buku-buku ke tempatnya." Nah, kemudian Gina menjawab, "Baik, Bu Guru." Nah, kemudian pada gambar yang kedua di halaman 75, Gina, jika sudah selesai membaca, jangan lupa letakkan kembali buku-buku ke tempatnya. Gina menjawab, "Ya, nanti Bu Guru." Nah, anak-anak, dari kedua gambar tersebut, menurut anak-anak, manakah cara menanggapi ungkapan perintah yang baik? Anak-anak silahkan perhatikan gambarnya. Apakah gambar yang menunjukkan menanggapi ungkapan perintah yang baik itu gambar yang A atau gambar yang B? Silakan anak-anak perhatikan, nanti tulis jawabannya di sini, gambar A atau gambar B. Nah, seperti itu ya. Sekarang yang berikutnya kita lanjutkan pada kegiatan Ayo Menulis. Nah, kegiatan Ayo Menulis, ketika seseorang memintamu melakukan sesuatu, berilah tanggapan dengan baik dan santun. Bahasa yang baik menunjukkan kesantunanmu. Kali ini buatlah kalimat tanggapan yang santun terhadap
terhadap kalimat perintah. Nah, anak-anak di sini ada percakapan. Anak-anak tugasnya adalah melengkapi percakapan tersebut dengan kalimat tanggapan yang santun. Nih, Ibu beri contoh ya. Nomor 1, Ayah, Adit, bukakan jendela kamarmu supaya ruangannya segar. Nah, kalimat tanggapan yang Adit ungkapkan kepada ayah, contohnya seperti ini. Baiklah ayah, akan aku buka jendelanya. Nah, seperti itu. Anak-anak silakan untuk nomor 2, 3, dan 4. Anak-anak lengkapi percakapannya seperti yang Ibu contohkan barusan. Nah, dapat dipahami ya. Sekarang yang berikutnya kita lanjutkan pada kegiatan Ayo Mengamati. Silakan anak-anak dilihat buku tematiknya halaman 76. Nah, pada kegiatan Ayo Mengamati, setelah pelajaran usai, Mutia bertugas merapikan meja dan buku-buku di kelas. Mutia menyimpan buku-buku di rak dan alat-alat tulis ke dalam lemari. Buku dan alat-alat tulis berbeda beratnya. Mengukur berat dilakukan dengan menggunakan timbangan. Nah, anak-anak silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini ada gambar satu buku. Nah, satu buku ini beratnya sama dengan 4 buah penghapus papan tulis. Nah, ini anak-anak lihat timbangannya. Nah, ini menunjukkan bahwa satu buku itu beratnya sama dengan 4 buah penghapus papan tulis. Kemudian pada gambar kedua, nah anak-anak perhatikan timbangannya lebih berat kemana? Ke buku atau ke penghapus papan tulis? Nah, ini lebih berat ke buku. Jadi, satu buah buku itu lebih berat daripada satu buah penghapus papan tulis. Nah, berarti bahwa satu buah penghapus ini lebih ringan dibandingkan dengan satu buku. Jadi, anak-anak, satu buku ini lebih berat dibandingkan dengan satu penghapus papan tulis. Berarti, nah anak-anak, satu buah penghapus papan tulis ini lebih ringan dibandingkan dengan buku. Nah, seperti itu ya. Anak-anak, sekarang perhatikan kegiatan Ayo Berhitung. Nah, di sini pada kegiatan Ayo Berhitung ada latihan soal. Ibu beri contoh ya. Nah, Ibu beri contoh pada gambar yang A, yang ke-1. Nah, di sini ada gambar 1 buah jeruk dan ada gambar 3 buah buku. Nah, anak-anak coba perhatikan gambarnya. Nah, 1 buah jeruk itu lebih ringan dibandingkan 3 buah buku. Nah, anak-anak perhatikan timbangannya nih. Ini lebih berat ke buku, berarti 1 buah jeruk ini lebih ringan dibandingkan dengan 3 buah buku. Nah, silahkan untuk gambar yang B, anak-anak coba kerjakan sendiri seperti contoh yang ada pada buku tematik. Sekarang yang berikutnya pada kegiatan Sekarang Aku Tahu. Sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila adalah sikap yang menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan membuat rasa persatuan semakin kuat. Ketika seseorang memintamu melakukan sesuatu, berilah tanggapan dengan baik dan santun. Benda-benda di sekitar memiliki berat yang berbeda-beda. Mengukur berat dilakukan dengan menggunakan timbangan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang yang berikutnya kita lanjutkan pada pembelajaran keempat. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran keempat, silakan anak-anak pada kegiatan Ayo Mengamati yang ini anak-anak boleh dibaca di rumah. Sekarang kita akan belajarnya langsung pada kegiatan Ayo Membaca di halaman 79. Nah, ini ya, kita langsung pada kegiatan Ayo Membaca. Saat jam istirahat, kadang-kadang masih ada anak-anak yang membuang bungkus bekas makanan.
Jika sudah begitu, lingkungan sekolah menjadi kotor dan berantakan. Lalu, seusai jam istirahat, anak-anak kembali ke kelas. Di kelas, ibu guru memberi pesan pada anak-anak. Nah, silakan anak-anak perhatikan percakapannya. Ibu guru, apakah semua sudah siap kembali belajar? Murid-murid menjawab, siap Bu. Ibu guru, jam istirahat harus digunakan dengan baik supaya kamu siap kembali belajar. Siapa yang suka bermain saat istirahat? Denias menjawab, saya Bu. Ibu guru, kita bisa melakukan banyak hal saat istirahat, namun kita harus tetap tertib dan rapi. Jika bermain, jangan terlalu lelah, kamu akan mengantuk saat belajar. Denias, baik Bu, saya tidak akan bermain terlalu lama. Ibu guru, bagus Denias. Lalu siapa yang suka makan saat istirahat? Gina menjawab, saya Bu. Nah, ibu guru berkata lagi, jika kamu suka makan saat istirahat, jangan lupa untuk membuang bungkusnya ke tempat sampah. Sampah yang berserakan menimbulkan penyakit. Gina menjawab, ya Bu, saya mengerti. Terima kasih. Ibu guru, bagus Gina. Ingatlah anak-anak, kesehatan tubuh dan lingkunganmu harus selalu dijaga. Dengan begitu, kalian bisa belajar dengan baik. Nah, anak-anak, itu adalah kegiatan Ayo Membaca, percakapan antara ibu guru, Denias, dan Gina. Nah, sekarang pada kegiatan Ayo Menulis, Denias dan Gina memberi tanggapan pada perintah ibu guru dengan baik dan santun. Lalu, apakah kamu sudah paham mengenai kalimat perintah dan tanggapannya? Nah, anak-anak, di halaman 80 pada kegiatan Ayo Menulis, silakan anak-anak perhatikan. Kali ini tulislah kembali kalimat perintah dan tanggapan dalam percakapan tersebut. Nah, anak-anak, tadi percakapannya sudah Ibu bacakan. Sekarang tugas anak-anak pada kegiatan Ayo Menulis di halaman 80, anak-anak tulis kembali kalimat perintah dan kalimat tanggapan yang ada dalam percakapan tersebut. Nih, contohnya ya, Ibu beri contoh nomor 1. Kalimat perintahnya, ingatlah anak-anak, kesehatan tubuh dan lingkunganmu harus dijaga. Dengan begitu kalian bisa belajar dengan baik. Nah, itu kalimat perintahnya. Kalimat tanggapannya nih, baik Bu, saya akan selalu menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan di sekitar. Nah, misalkan seperti itu. Anak-anak, silakan untuk tugas pada kegiatan Ayo Menulis ini dikerjakan. Berikan kalimat perintah dan kalimat tanggapannya. Satu saja ya anak-anak, dikerjakannya kalimat perintah satu, kalimat tanggapannya pun satu. Nah, sekarang untuk kegiatan Ayo Berkarya kita lewat ya. Nah, kita langsung pada kegiatan Sekarang Aku Tahu. Nah, anak-anak, permainan lompat kardus adalah gabungan gerak, tolakan, melayang, dan mendarat menggunakan rintangan. Memberi tanggapan pada kalimat perintah harus menggunakan bahasa yang baik dan santun. Selain tanah liat, bahan lunak lain yang bisa dibuat kerajinan adalah plastisin atau batang sabun mandi. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk tugas tematiknya, anak-anak mengerjakan halaman 74 sampai halaman 76. Kemudian mengerjakan halaman 80. Selamat mengerjakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.